Begitu imam bangkit dari ruku, maka Anda sudah tidak bisa hitung 1 rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat, berarti dia telah mendapatkan salat. Jika seseorang sempat mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari rukunya, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jemaah pengalaman enggak? Kita berdiri, imamnya ruku. Begitu kita ruku, imamnya bangkit. Dan kita tahu dengan sudut mata kita, maka tidak boleh hitung 1 rakaat. Karena patokannya bukan sami Allahu liman hamidah. Patokannya apa? Bangkitnya imam dari ruku. Dan tidak mesti dia bilang sami Allahu liman hamidah dulu. Karena ada sebagian imam, sami Allahu liman hamidahnya itu nunggu dekat mic. Karena mic-nya dia bukan mic kuping ini. Mic-nya dia mic standing. Jadi dia bangkit dulu, baru ketika mulutnya dekat mic, baru dia bilang sami Allahu liman hamidah. Tolak ukurnya bukan sami Allahu liman hamidah. Tolak ukurnya apa? Bangkitnya dia dari ruku. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi SAW sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. mudah-mudahan Allah memberimu kegigihan dan janganlah kamu ulangi. Abu Dawud menambahkan di dalamnya, dia ruku sebelum sampai barisan, kemudian berjalan menuju barisan. Abu Bakrah, dan Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Beda lagi. Pernah melihat Nabi SAW sebagai imam masih ruku. Maka supaya dia bisa dapat 1 rakaat, baru masuk, belum masuk di soft, dia sudah ruku duluan, lalu jalan. Tik, dalam keadaan ruku. Demi dapat apa? 1 rakaat. Lalu ada yang ceritakan kepada Nabi SAW. Itu tadi Abu Bakrah, baru masuk masjid, belum masuk soft, sudah ruku duluan, lalu jalan. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakrah, semoga Allah tambahkan untukmu semangat dalam sholat, tapi jangan diulangi lagi. Ada beberapa penafsiran jangan diulangi. Penafsiran yang benar adalah jangan lagi diulangi itu. Belum masuk soft, sudah ruku duluan. Tapi Nabi tidak menyalahkan dia soal menghitung 1 rakaatnya. Justru Abu Bakrah itu melakukan yang demikian karena dia tahu bahwa dapat rukunya imam bisa dihitung 1 rakaat. Makanya dia lakukan itu. Cuma belum masuk soft sudah ruku duluan. Catatan kaki 206, halaman 605. Ada yang mengatakan kalimat la ta'ud berarti la ta'id. Janganlah kamu mengulangi salatmu lagi karena ia sudah sah. Ada juga yang mengatakan la ta'du dari kata al-adu wassayu. Jangan berjalan. Ada juga yang berpendapat la ta'ud dari kata al-aud yang berarti janganlah kamu ulangi perbuatanmu masuk untuk ikut ruku sebelum kamu sampai di barisan. Inilah yang lebih dekat. Ini 3 penafsiran. Wala ta'ud itu maksudnya apa? Tapi penafsiran yang lebih tepat adalah besok-besok jangan diulangi lagi kamu sudah ruku sebelum masuk sof. Kembali ke atas. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-raka'ah faqad adraka shalah." Jika kalian mendatangi salat, maksudnya masjid, sedang kami tengah sujud, sujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya sebagai 1 rakaat. Barang siapa mendapatkan ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Dalam lafaz Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi disebutkan, "Man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu sulbahu." Artinya, barang siapa mendapatkan salat atau imam sedang ruku, berarti dia telah mendapatkan rakaat salat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Ini jelas, siapa yang dapat ruku sebelum imamnya bangkit, maka dia sudah dapat rakaat. Dan ini lebih tepat karena ini lebih terdukung dengan dalil secara khusus ketimbang pendapat yang mengatakan harus dapat Al-Fatihah. Demikian itu pendapat mayoritas imam dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bertakbir dan ikut ruku serta menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jangankan cuma terlambat, belum ruku imamnya sudah bangkit, itu terlambat. Jangankan cuma terlambat, selisihan pun tidak boleh. Kita gini, lihat tangan saya. Sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh. Di mana? Kita selisihan. Apa selisihan? Ketemu di jalan, temuan di jalan, dianya jalan menuju i'tidal, kita jalan menuju ruku. Papasan di jalan pun tidak boleh. Harus ketemunya di ruku. Apalagi dia sudah bangkit duluan. Lanjut. Barang siapa tidak mendapatkan hal tersebut, berarti dia telah tertinggal 1 rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai 1 rakaat. Demikian itu pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan hal itu diriwayatkan dari Ali
Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Catatan kaki 211, halaman 606. Pendapat inilah yang benar yang menjadi pegangan jumhur imam. Pendapat ini maksudnya apa? Pendapat bahwa satu rakaat itu terhitung dengan mendapati ruku sama imam. Ini yang benar, bukan yang bilang Al-Fatihah. Itu pula yang menjadi kesepakatan para penganut 4 imam, sebagaimana telah dikemukakan. Ditarjih oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang kedua, dan Imam Ibnu Baz rahimahullah. Ditarjih maksudnya apa? Dikuatkan. Pendapat ini dikuatkan atau dinilai lebih kuat oleh Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, Asy-Syaukani, begitu juga ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz. Pendapat kedua menyebutkan bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut bergabung dalam ruku, demikian itu tidak bisa dihitung satu rakaat karena bacaan Al-Fatihah itu wajib sedang dia belum membacanya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan harus dapat Al-Fatihah. Alasannya adalah karena sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak sempat atau tidak membaca Al-Fatihah. Yang benar ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Berlaku juga buat makmum apabila imam suaranya tidak terdengar, alias sholat sirriyah seperti zuhur, asar, atau rakaat 3 maghrib, rakaat 3, 4 isya. Maka ini wajib baca Al-Fatihah. Adapun orang jadi makmum yang imamnya terdengar, maka dia tidak wajib baca Al-Fatihah, melainkan dia harusnya dengar Al-Fatihahnya, disimak dengan seksama. Begitu juga bagi makmum yang memang terlambat dan imam sudah di posisi ruku, maka pendapat yang benar itu juga bukan kewajiban untuk dia baca Al-Fatihah, karena kewajibannya adalah ikut imam langsung ruku, dan itu terhitung satu rakaat. Bisa dipahami?